Baik, selamat datang kepada Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah keamanan data. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi keamanan data pada Google Account. Oke, sebelumnya mungkin akun Google sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita gitu ya. Terutama karena jika seseorang memiliki suatu perangkat gitu ya, entah HP ataupun itu laptop, setidaknya pasti minimal orang tersebut menggunakan satu akun Google atau setidaknya membuat satu akun Google di situ. Dan tidak jarang juga pada akun Google tersebut tentunya menyimpan banyak informasi-informasi penting gitu ya, seperti mungkin tanggal lahir, terus juga ada foto-foto pribadi, ada juga data-data pribadi, dan juga tidak jarang ada yang menyisipkan pembayaran gitu ya, akun kartu kreditnya, kartu debitnya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tentunya dengan banyaknya penggunaan akun Google dan semakin banyak juga orang-orang yang menggunakan akun Google ini, maka tentunya Google harus melakukan improvisasi terhadap keamanannya, dan salah satunya juga terdapat pada akun Google. Ya, jadi untuk mengakses pada Google account ini, teman-teman bisa mengakses melalui manage your Google account atau kelola akun Anda. Jadi ketika membuka di Chrome ya, membuka Chrome itu klik profile, maka di situ akan ada tulisan kelola akun Google Anda atau manage your Google account seperti itu. Daripada seperti ini adalah tampilan utama dari tampilan home pada ketika kita mengakses dari kelola profil kita seperti itu. Kita bisa mengelola informasi personal kita, bisa mengelola privacy dan data kita, dan juga kita tentunya akan membahas dari security atau keamanan pada Google account ini seperti itu. Nah, jika kita nanti menekan security tab, maka di sini inilah adalah halaman tampilan utama ketika kita menekan security tab. Nah, bagian pertama di sini ada here are tips for you, ya, safety tips found at security checks. Jadi biasanya untuk orang-orang yang belum melakukan two factor authentication gitu ya, atau belum menyisipkan nomor telepon dan lain sebagainya, biasanya nanti ini akan ada muncul peringatan atau warning seperti itu. Nah, peringatan itu tentunya sebaiknya kita perlu patuhi gitu ya. Jadi kita harus mungkin menyisipkan nomor telepon kita gitu ya, dan juga mungkin menyisipkan hal-hal penting lainnya supaya akun kita juga lebih terjaga keamanannya seperti itu. Lalu juga ada dapat latest security activities ya. Ini saya menggunakan bahasa Inggris untuk akun Google saya seperti itu. Jadi inilah mengapa tampilannya menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Mungkin untuk teman-teman awal pertama kali mengakses mungkin menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Tapi lebih baik jika mungkin tidak seberapa memahami untuk bahasa Inggris, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Nah, juga ada latest security activities. Jadi ini adalah aktivitas terakhir gitu ya. Entah kita yaitu ada latest loginnya. Mungkin kita terakhir login ke Windows atau ke HP atau mungkin ke perangkat Linux seperti itu. Atau juga mungkin kita menambahkan ada password baru atau menambahkan nomor telepon baru seperti itu. Maka ini akan ada muncul historinya seperti itu. Dan tentunya ini sudah saya sensor supaya menjaga privasi saya. Lalu setelah nanti di scroll ke bawah, di sini kita akan mempelajari seberapa aman akun Google yang kita punya seperti itu. Nah, yang pertama itu ada two-step verification. Nah, two-step verification ini adalah verifikasi di mana ketika kita misalkan login ke akun yang baru, seperti login ke perangkat baru dengan akun yang kita punya, di situ nanti kita perlu menekan verifikasi gitu. Kita perlu verifikasi ke HP kita seperti itu. Nah, nanti two-step verification ini akan berisi nomor telepon kita gitu ya, sehingga nomor telepon kita atau mungkin nanti HP kita seperti itu, sehingga melalui HP itu atau melalui nomor telepon tersebut kita harus menekan ya gitu ya, bahwa itu adalah kita seperti itu. Lalu juga ada passkeys dan security keys. Ini adalah passwordnya juga sama seperti password ini. Dan tidak jarang juga biasanya itu terkadang akun Google itu punya dua password yang berbeda atau lebih seperti itu. Misalnya kita punya password A gitu ya. Nah, terkadang ada aplikasi atau beberapa website lain itu yang mereka
bisa saja gitu ya, ketika kita buat akun, kita sign in gitu, bisa aja mereka menggunakan password yang berbeda dari yang kita punya, seperti itu. Nah, lalu juga terdapat ada skip password when possible. Jadi ini adalah momen dimana ini adalah opsi dimana kalau misalkan ketika kita login gitu ya, ketika kita login ke suatu website gitu ya, itu kita nggak perlu login lagi seperti itu. Jadi nanti kita langsung klik, misalnya nanti mereka akan langsung masuk seperti itu. Lalu juga ada Google Chrome, ada two-step verification phones ya. Nah ini untuk nomor ini untuk apa? Sama seperti two-step verification juga. Di sini kita akan harus tersambung dengan HP atau perangkat yang kita punya seperti itu. Nah, lalu juga ada recovery phone. Ini adalah sama tadi HP kita juga, dan juga ada recovery email. Nah jadi mungkin sebaiknya gitu ya, kalau misalkan teman-teman ada satu akun utama, mungkin lebih baik bisa membuat akun yang lain gitu ya. Kalau misalkan memang ada, kalau misalkan nanti akun utama kita itu entah sengaja hilang atau nggak bisa login seperti itu, nah kita tuh bisa menggunakan recovery email seperti itu. Nah lalu juga akhir-akhir ini Google juga memiliki ada satu aplikasi tambahan, yaitu Google Authenticator. Nah Google Authenticator ini adalah aplikasi yang dimana Google ini akan menghasilkan semacam kode OTP ya, one time password, yang dimana kode OTP ini akan tergenerate secara random sebanyak, kalau nggak ada sebanyak 6 digit, yang dimana setiap 30 detik atau setiap 1 menit itu dia akan mengenerate terus menerus seperti itu. Dan sejauh ini yang saya tahu, Google Authenticator ini banyak sedang digunakan pada decoding. Jadi kalau misalkan kita login gitu ya dengan akun decoding, maka nanti kita harus menggunakan Google Authenticator ini. Nah Google Authenticator ini bisa kita download di Play Store ataupun di App Store, tergantung dari OS kita seperti itu. Lalu juga ada backup codes. Nah ini misalkan kalau misalkan memang kita pengen ada kode khusus gitu ya, kalau misalkan mungkin kayak semacam kayak pin ATM seperti itu. Jadi kalau misalkan kita login terus ternyata akunnya itu belum, ternyata ada kayak verifikasi akun seperti itu dan kita nggak bawa HP, mungkin kita bisa gunakan backup codesnya ini ya, seperti itu. Nah lalu juga ada informasi mengenai apa saja perangkat yang sudah terhubung seperti itu, dan juga ada akun apa saja yang juga sudah terhubung dengan aplikasi atau website lain seperti itu. Nah kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan Windows, itu nanti akan ada muncul kayak ada 3 perangkat yang terhubung dengan akun Google kita seperti itu. Untuk di HP juga sama seperti itu, dan bahkan ini juga kalau misalkan kita menggunakan Linux seperti itu juga bisa terhubung teman-teman. Jadi itu ada notifikasinya juga. Dan kalau misalkan entah HP kita gitu ya, atau entah laptop kita itu misalkan hilang gitu ya, atau misalkan dicuri seperti itu, kita juga bisa men-tracking menggunakan ini your device ini teman-teman, seperti itu. Dan tapi itu tergantung ya, kalau misalkan si pencuri itu sudah menonaktifkan lokasinya, maka otomatis nggak bisa. Nah lalu juga ada your connection to third party applications dan service. Nah ini mungkin akun kita tuh sudah terhubung ke aplikasi apa aja seperti itu, dan tentunya ini sangat banyak ya tentunya. Kalau misalkan apalagi kita menggunakan akun utama, pasti kita sudah terhubung dengan banyak website gitu ya, dan terhubung dengan banyak aplikasi, sehingga mungkin teman-teman bisa mengecek juga gitu ya untuk koneksinya. Siapa tahu mungkin ada aplikasi yang mungkin sudah kita tidak gunakan lagi, atau aplikasi yang mungkin ternyata mencurigakan seperti itu. Nah itu kita bisa menghapus data dari akun tersebut gitu ya. Misalkan kita punya aplikasi ML gitu ya, terus misalkan kita ingin hapus koneksinya gitu, jadi data-data kita mengenai kayak ML-nya itu pasti akan hilang gitu dari database-nya ML seperti itu. Lalu juga ada enhance safe browsing for your account. Jadi ini untuk meningkatkan keamanan searching kita gitu ya. Jadi misalkan kalau ada situs ya, atau extension yang berbahaya gitu ya, entah ada situs pornografi mungkin ya, atau ada situs yang berbahaya, misalkan ada link phishing seperti itu, nah itu otomatis akan diblokir atau otomatis akan ada pemberitahuannya dari Google itu sendiri teman-teman. Nah lalu juga ada dark web report. Nah ini adalah fitur yang baru juga dari Google. Nah untuk dark web report sendiri ini nanti kalau misalkan kita on kan gitu ya, terus nanti kalau misalkan kita pengen cari-cari gitu ya, kayak siapa tahu ternyata
akun kita tuh ternyata atau data kita tuh ada masuk di website yang kita nggak tahu, website yang kita nggak kenal sebelumnya. Nah itu kita bisa cari seperti di dalam dark web report ini. Tapi sejauh ini jujur mungkin dia belum bisa menyelam sejauh itu gitu ya. Jadi hanya mungkin menyelam masih di daerah surface aja gitu ya. Tentunya karena dark web itu kan sangat luas juga sangat besar. Jadi tentunya nggak bisa serta-merta kayak dia melakukan pencarian dan itu bisa langsung ketemu seperti itu. Ini juga ada password manager. Kalau misalkan ternyata teman-teman yaitu jadi kan saya bilang bahwa terkadang tuh akun Google tuh bisa punya 2 password atau lebih seperti itu. Nah jadi nanti kita bisa tahu ternyata aplikasi ini passwordnya ini gitu ya, ternyata aplikasi ini atau aplikasi ini passwordnya ini seperti itu. Jadi bisa teman-teman cek juga ya. Jadi sekian dari presentasi saya mengenai keamanan akun Google ya. Dan bisa dibilang akun Google ini sudah terjamin keamanannya teman-teman ya, tetapi tetap perlu kita perhatikan juga untuk mengaksesannya gitu ya. Siapa tahu jangan sampai kita menekan link phishing atau kita mendownload aplikasi yang berbahaya gitu ya, sekiranya agar akun Google kita itu tidak bisa terretas seperti itu ya. Mungkin sekian dari saya sampaikan, terima kasih.